Halo semua, selamat datang di segmen Dialog Dini Hari. Udah lama ya kita ngebahas dialog dini hari. Ini sudah malam dan waktu yang tepat untuk segmen Dialog Dini Hari. Nah, beberapa waktu kebelakangan ini tuh aku sedang berpikir tentang kuliah. Apakah aku salah jurusan atau ada alasan lain? Kenapa ya aku ngeliat ada orang ngambil jurusan A, ngambil jurusan B, sampai akhirnya timbul suatu pertanyaan. Ada jurusan yang namanya teologi dan filsafat. Jadi aku bertanya kepada diriku, kenapa ya kok orang mau ngambil jurusan ini? Apakah peluang kerjanya sebesar itu? Kok sampai ada yang mau ngambil jurusan yang membosankan? Yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membaca buku, bahkan terkadang buku-buku kuno. Tetapi semua jawabanku terjawab dan aku cukup kagum dengan jurusan ini, khususnya jurusan filsafat. Karena belakangan ini di media sosial sedang marak konten yang membahas tentang filsafat. Sebagai salah satu contohnya adalah stoikisme dan taoisme. Aku tonton videonya sampai habis dan aku cukup tersentuh mendengarnya. Video kali ini akan lebih membahas stoikisme dan mungkin taoisme akan dibahas di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas stoikisme. Sebagian besar dari kita, bahkan termasuk juga diriku, itu selalu bergantung kepada keinginan orang lain, ucapan orang lain, komentar orang lain. Kita terlalu peduli akan hal-hal itu sampai terkadang tuh mematikan kreativitas, menghilangkan kepercayaan diri. Kamu tuh ngapain bikin konten? Gak akan ada yang nonton, gak akan bisa terkenal, gak akan ada duitnya. Buat apa? Kau buang-buang waktu. Ekspektasi mereka seperti itu, tapi kita jadi berpikiran ke sana akibat komentar-komentar itu. Karena memang orang Indonesia itu sangat suka untuk memberi komentar, kritik kepada orang lain. Atau mungkin orang tua kita juga. Kamu tuh gendut banget, jangan sering-sering makan, jangan banyak makan. Kamu jangan pakai tindik, nanti kayak preman. Kamu jangan tatoan, jelek. Kamu jangan minum-minum. Saudara dan teman pun kadang melakukan hal itu. Kamu kapan punya pacar? Kamu kok kurus banget, gak dikasih makan ya? Aku memang kurus, tapi aku bisa melakukan apa? Karena terkadang ada beberapa hal memang di luar kuasa manusia. Hal dimana kita tidak bisa merubah hal tersebut sesuai dengan keinginan hati kita. Ada poin dalam stoikisme yang menurutku sangat menarik, di mana mereka memecah suatu dimensi menjadi dua. Dimensi internal dan juga dimensi eksternal. Dimensi internal adalah dimensi yang ada dalam diri kita, yang dapat kita kontrol. Sedangkan dimensi eksternal itu dimensi di mana itu di luar dari kontrol diri kita. Kebanyakan dari kita menaruh kebahagiaan kita pada dimensi eksternal ini. Seperti mengharapkan pujian dari orang lain, apresiasi, sanjungan. Dimana sebenarnya itu di luar dari kontrol diri kita. Kita tidak bisa mengharapkan selalu dipuji oleh seseorang. Lalu poin selanjutnya dalam stoikisme yang menurutku menarik adalah ekspektasi dan rasionalitas. Di sini stoikisme mengajarkan untuk kita tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Bayangkan nanti aku lulus kuliah, aku punya gaji pertama 10 juta. Aku berekspektasi aku punya gaji segitu, tapi pada kenyataannya aku hanya mendapat gaji UMR. Aku akan begitu sedih karena itu di luar dari ekspektasiku. Lalu saat wawancara kerja dan kalian keterima, lalu kalian mendapatkan 10 juta. Apakah kalian menjadi lebih bahagia? Sudah pasti, karena kita tidak berekspektasi segitu. Tapi kalau andaikan memang dapatnya UMR, ya sudah. Aku memang ekspektasi segitu, tapi kalau dapat lebih, itu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih juga. Maka dari inilah aku mulai berpikiran terbuka. Dimana pada zaman sekarang ini, dimana pengakuan dari orang lain itu menjadi suatu hal yang begitu penting, itu adalah salah. Apresiasi seseorang, pujian seseorang, pengakuan dari seseorang,
itu bukan hal yang paling penting. Jangan jadikan kebahagiaan kita berasal dari apa yang orang lihat dan apa yang orang inginkan. Orang tuaku pernah mengajarkan seperti ini. Tuhan menciptakan kita dengan 2 tangan. Tangan itu berfungsi untuk apa? Sangat tidak mungkin kalau aku punya 2 tangan dan aku harus menutup puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan mulut di luar sana yang berkomentar jelek terhadap aku. Jadi yang terbaik adalah apa? Tutup telingamu dan lakukan apa yang membuatmu senang, bukan orang lain senang. Karena kadang kita pengen upload di Instagram, pasti akan pertanyaannya, aduh aku cantik gak ya? Aduh aku ganteng gak ya? Aduh kayaknya enggak deh. Aduh, nanti orang lain komentar apa? Aku takut di hate comment, aku takut dihujat. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau kita bisa berpikir secara tenang, melihat dari sisi positifnya, coba kita bayangin kalau kita dihujat, itu sebenarnya tuh kita sangat-sangat diperhatikan oleh mereka gitu. Kita hanya ada kita gitu lah di mata mereka. Bayangin aku bikin video sebelumnya, udah bikin susah ya, karena ada kecelakaan di mana filenya hilang sampai aku harus retake lagi, proses membuat video dari awal lagi, lalu sampai pada aku upload dan semua berkomentar, semua pada telepon, videomu jelek, itu suaranya miss, dimana suara nih, ini dari mic ini suaranya gak sinkron sama mulutku. Tapi aku bisa apa? Itu di luar dari kehendakku. Dimana mereka bebas mau berkomentar apa. Memang yang aku lakukan tidak sempurna. Memang ada kesalahan. Tapi aku juga gak bisa berkata apa-apa karena memang sudah terjadi. Jadi go with the flow. Jalankan saja, biarkan saja. Gitu menurutku. Karena setiap kali ada orang hate comment, itu akan menaikkan impression ya, akan makin banyak orang yang nonton karena kesalahan itu, karena orang suka melihat kesalahan seseorang ya kan. Jadi mungkin sampai sini aja video kali ini. Balik lagi, aku bukan seorang filsuf atau ahli di bidang ini, jadi aku tidak akan membahas begitu dalam. Aku akan bahas sebagai orang awam saja. Jadi jangan lupa buat kalian yang tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay happy. Whitley di sini. Terima kasih.